Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file ini ya, client 2601. Jadi nanti yang digunakan itu adalah set dari data edit. Nah, yang ini ya. Nah, data ini kemudian kita rubah dulu formatnya ke dalam CSV. Caranya seperti ini. Kita copy dulu ya. Jadi yang di copy itu hanya ini saja, kode dari kuesionernya ini dan data penelitiannya. Seperti ini kita copy, kemudian kita buat file baru. Nah, seperti ini ya, paste value. Nah, setelah seperti ini lalu kita save file ini ke dalam format CSV, karena nanti file CSV tersebut yang akan kita gunakan ke dalam aplikasi Smart PLS. Caranya klik file, kemudian save as, browse. Nah, ini kita bisa bebas ya mau di mana ya save filenya ini. Nah, file name kita ganti sini, contoh CSV seperti ini ya. Kemudian untuk ini save as type kita ganti ya formatnya, kita klik, kita ganti formatnya ke CSV. Nah, seperti ini, lalu kita tinggal klik save. Nah, di sini karena saya sudah buat ya, nanti bisa gunakan yang ini ya, 2601 CSV. Nah, di sini CSV-nya ada dua, jadi CSV ini adalah yang ini ya. Ini adalah untuk yang stage 1, kemudian yang ada stage 2 ini untuk CSV stage 2. Nah, ini dilakukan untuk nanti untuk melakukan analisis yang tahap 2 ya. Jadi untuk variabel second order seperti itu. Ya, seperti itu untuk cara membuat CSV-nya ya. Ya, kita bisa cancel karena sudah buat, nanti bisa gunakan file yang sudah saya buat saja. Seperti itu. Nah, setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 4 ya. Ya, setelah seperti ini, lalu ini ya, kita klik new project. Nah, kita beri nama sini bebas ya. Contoh, ini sudah ada, ini contoh. Dua seperti ini. Nah, untuk nama ini bebas ya, nanti bisa menyesuaikan. Ini sudah ada, ini kita hapus dulu. Nah, lalu kita import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini CSV yang ini ya, kita masukkan yang stage 1 dulu. Jadi yang stage 2 ini nanti ya. Nah, ini ya, import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS, dan ini merupakan adalah hasil dari analisis deskriptifnya. Jadi ini nanti kalau misalkan mau digunakan bisa ya, tinggal ini copy to Excel seperti ini. Nah, kita bisa buat seperti ini, paste. Nah, ini sebagai analisis deskriptifnya, univariate deskriptif. Jadi nanti ini bisa digunakan sekiranya mana yang diperlukan saja ya, karena ini ada banyak sekali perhitungan. Yang digunakan adalah min, median, min, max gitu kan, seperti itu. Oke, kita back ya. Lalu ini create model. Kita create model tabnya kita pilih sini PLSM, kemudian model name kita beri nama contoh saya ini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita masukkan variabel penelitian ini ya ke dalam aplikasi atau ke dalam lembar kerja Smart PLS di sini. Nah, kita masukkan indikator ini sesuai dengan variabelnya. Jadi kita caranya seperti ini ya, kita blok ya. Setelah ini tang 1, kita klik kemudian tekan shift.
lalu kita pilih tang 6 ya. Nah, seperti ini lalu kita drag seperti ini ya. Oke, seperti ini caranya. Oke, rel ini salah ya, rel ini harusnya ada 6. Seperti ini ya. Lalu kita susun variabelnya ini sesuai dengan model penelitian. Jadi kita susun seperti ini ya. Nah, sorry, sebelum kita susun kita beri nama terlebih dahulu. Caranya seperti ini ya. Kita double klik di sini. Kita double klik. Nah, kita beri nama seperti ini. Ya, setelah seperti ini kita susun ya. Setelah diberi nama semua ini kita susun model penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat. Kita buat dulu di sini untuk variabel second ordernya. Ini sebenarnya menggunakan metode ini ya Pak, two stage approach. Jadi kita menggunakan dua tahapan. Nah, untuk menggeser ini ya variabel indikator ini, kita bisa menggunakan menu ini ya, indikator ini. Jadi dalam menyusun model penelitian ini ya yang di Smart PLS ini, jadi tidak harus sama ya, tidak harus sama dengan model penelitian yang kita buat sebelumnya. Dalam artian tidak sama di sini posisi ini ya, penempatan dari modelnya ini ya. Yang penting itu nanti jalur atau model hipotesisnya itu sesuai. Ya, kurang lebihnya seperti ini ya. Lalu yang terakhir di sini kita buat variabel ini ya.
variabel second ordernya ya. Nah, second order ini terdiri dari 5 variabel ya. Jadi dari tangible sampai dengan ini assurance. Nah, kita blok seperti ini ya. Nah, seperti ini kita blok, lalu kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita beri nama di sini. Kita double klik. Kita tulis di sini kualitas layanan. Nah, oke. Kemudian kita ini ya, kita hide ini indikatornya ini supaya lebih simpel ya. Klik kanan, kemudian ini hide indikator. Nah, seperti ini ya. Lalu kita hubungkan jalur penelitiannya. Oke, kita untuk menghubungkan ini ya, kita gunakan ini menu connect. Jadi kualitas layanan ke tangible, ke empathy, kemudian responsiveness, reliability, dan assurance. Kemudian dari kualitas layanan ini ke kepuasan pelanggan. Dan nah ini untuk variabel moderasi caranya seperti ini ya. Jadi untuk marketplace ini kita tarik garisnya langsung ke sini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa rapikan kembali ini ya. Nah, lalu kita bisa klik save. Nah, seperti ini ya. Oke. Setelah kita save, kita lalu lakukan yang pertama itu adalah ini outer model yang pertama. Jadi outer model yang pertama ini kita menilai validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini ya. Oke, caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm, lalu start calculation. Kita tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini. Dan ini adalah hasil dari PLS algorithm yang pertama. Nah, hasil ini kita bisa save. Yang pertama kita lakukan save-nya itu ke aplikasi Smart PLS-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini kita klik save, kemudian kita beri nama di sini PLS algorithm 1. Nah, kita save, kemudian hasil save output Smart PLS ini kita bisa save dengan format Excel ya, karena itu begitu formatnya. Nah, ini klik Excel, kemudian export. Jadi hasil output dari Smart PLS itu adalah bentuknya Excel ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk file name kita bisa beri nama di sini adalah PLS algorithm 1, kemudian save tab-nya bener Excel ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tahapan yang sudah saya buat. Nah, ini tinggal kita klik save. Ya, seperti itu. Seperti itu untuk cara meng-save-nya. Jadi caranya itu untuk setiap tahapannya itu sama ya, seperti itu ya. Nah, oke, jadi untuk pengujian ini yang pertama kita lihat adalah nilai dari ini ya. Nilai dari loadingnya terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua nilai ya, yaitu nilai dari variabel second order dan first ordernya. Jadi untuk di sini yang kita perhatikan ini hanya yang first ordernya saja. Jadi untuk yang second order ini bisa kita abaikan, namun di sini tetap harus kita lampirkan ya. Nah, kita lihat di sini nilai dari outer loadingnya. Jadi outer loading ini menentukan validitas dari indikator ya, atau dari variabel konstruk ini. Nah, di sini kita bisa lihat dikatakan valid jika nilainya itu lebih besar dari 0,7. Nah, ini sudah 0,7 seluruhnya ya. Dan adapun yang ini yang merah ini merupakan variabel dari second ordernya. Jadi kita bisa abaikan. Kemudian kita lihat validitas dari variabel latennya. Nah, ini konstruk reliability dan validity. Jadi untuk yang laten ini kita lihat dari AVE-nya nih. Nah, AVE ini harus lebih besar dari 0,5. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,5 kecuali yang ini ya, yang second order ini. Jadi kita bisa abaikan. Oke, seperti itu. Jadi untuk reliabilitasnya ini ya. Reliabilitas itu dilihat dari composite alpha dan composite reliability yang ROSE ini. Dan ini harus lebih besar dari 0,7. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,7, maka dapat dikatakan valid dan reliable. Namun pada yang tahap 1 ini kita gunakan yang ini saja dulu, yang AVE.
Jadi untuk yang ini, yang reliabilitas ini kita gunakan nanti di tahap 2. Nah, setelah ini kita lalu menggunakan stage yang kedua ya. Kita buat data untuk stage 2. Jadi stage 2 karena ini adalah untuk two stage approach ya. Oke. Jadi untuk membuat stage 2 kita harus buat data terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat masing-masing data dari ini ya, dari variabel konstruknya ini ya, dari variabel konstruk, sorry, dari variabel second ordernya ini. Nah, caranya untuk membuat data yang kedua yaitu dengan ini ya, create data file. Create data file, kemudian lalu kita langsung kita buat data yang untuk stage 2. Caranya ini ya, create data file, lalu create. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ya datanya ya. Nah, ini data untuk stage 2. Kita double klik. Nah, ini export to Excel. Nah, ini kita masukkan ke Excel. Nah, kita bisa save di sini ya. Data stage 2 ini raw. Oke. Nah, ini datanya sudah masuk ya untuk yang stage 2 ini. Nah, nanti kita rapikan dulu datanya. Jadi ini tidak semuanya digunakan ya. Oke, kita bisa close dulu. Kita ke sini ya, masuk ke stage 2 nya ini. Nah, baru masuk. Jadi ini kan tadi tidak rapi ya. Cara merapikannya seperti ini. Kita buat file baru ya, file Excel seperti ini. Kita bisa tidak beri nama juga nggak apa-apa, seperti ini ya. Oke, kemudian kita masukkan data ini ya, data CSV yang stage 2 tadi yang kita ekspor dari aplikasi Smart PLS ya. Caranya seperti ini, kita buat data baru, file baru ya, kemudian kita insert, kita pilih data, kemudian ini ya, from text or CSV. Nah, kita masukkan CSV nya tadi. Kita import ya. Nah, seperti ini, kita pilih klik load ya. Load. Nah, seperti ini ya datanya. Ini kan masih belum rapi ya, kita rapikan dulu. Kita pilih seperti ini, klik, kemudian kita paste di sini sebagai value saja seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah ya. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan ya. Jadi tidak semua data ini dipakai. Nah, kita di sini harus lihat dulu. Nah, data yang kita akan hapus atau tidak kita gunakan adalah ini ya. Ini adalah data dari variabel second ordernya. Nah, ini kita hapus karena nanti kita buat yang second order ini menjadi yang first order. Nah, ini adalah two stage approach. Nah, ini kita bisa hapus seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ini ya. Nah, ini akan kita gunakan. Nah, di sini kita pilih ya. Kita bisa hapus dulu. Ini kita tidak digunakan. Nah, di sini kita pilih LV insurance. Ini merupakan data dari variabel insurance ya. Itu digunakan. Tangible, kita cari tangible dulu, kita urutkan ya. Nah, ini tangible, kita urutkan seperti ini ya, supaya tidak bingung.
kemudian empathy, nah, seperti ini ya. Kemudian responsiveness, selanjutnya adalah reliability, assurance. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. Nah, ini kualitas layanan tidak digunakan ya. Kualitas layanan tidak digunakan, kepuasan pelanggan juga tidak digunakan, marketplace tidak digunakan, dan ini adalah skor dari variabel mediasi moderasinya tidak digunakan. Nah, seperti ini ya. Oke. 2, 3, 4, 5. Kita bisa hapus ya. Kita rapikan dulu. Nah, kita masukkan ke sini, ke depan ya. Ini tahapannya lumayan rumitnya untuk analisis ini, karena ini ada variabel reflektif, formatif, dan di sini ada second ordernya juga. Nah, seperti ini ya. Kita bisa delete ini. Nah, data ini nanti kita analisis untuk yang tahap 2 atau stage 2 ya. Kita save dulu ini ya, file save as, sama seperti tadi caranya kita buat format CSV ya. Nah, ini stage 2 CSV, save as type, kita klik, kita ganti ke ini CSV, kemudian kita klik save. Nah, ini saya sudah buat ya yang ini ya, stage 2 ini, jadi nanti bisa gunakan file yang ini saja. Jadi seperti itu cara untuk membuat file CSV nya ya. Jadi kita bisa close terlebih dahulu. Nah, untuk yang stage 2, yang tahap 2 ini ya, kita kembali ke Smart PLC tadi. Baik. Nah, kita buat model penelitian baru. Caranya seperti tadi ya. Ini adalah untuk contoh stage 2. Dan seperti ini ya, import data file. Kita masukkan yang stage 2. Nah, ini create model. Seperti ini ya. Nah, kita masukkan variabel penelitian ini seperti tadi ya, sama. Seperti ini caranya. Kita beri nama. Ya, seperti ini ya. Kita hubungkan variabelnya. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Lalu kita lakukan pengujian yang tadi PLS algorithm, sama seperti itu tadi. Kita lihat dari outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini outer loadingnya untuk yang stage 2 ini di sini.
Nah ini untuk yang stage 2 nih, to stage approach second order repetitive formatting. Nah ini ya. Jadi untuk yang tahap 2 ini seluruhnya dapat dikatakan valid dan reliable ya, sampai dengan ini composite reliability. Nah ini ya, valid, reliable. Oke, selanjutnya kita lihat nilai dari HTMT-nya. HTMT di sini ya, discriminant validity. Nah, untuk HTMT ini nilainya harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil ya, artinya di sini tidak terdapat masalah discriminant validity ya. Jadi variabel konstruknya itu dapat membentuk latennya. Selanjutnya kita lakukan pengujian ke inner model. Nah, inner model itu yang ini ya. Yang pertama dilakukan itu dari Viv dulu. Jadi kita lihat sini inner model matrix. Nah, untuk yang ini nilainya itu harus lebih kecil dari 5. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi gejala ini ya, multicollinearitas. Selanjutnya adalah nilai dari coefficient determination atau R square. Itu kita lihat dari sini ya. Ini adalah nilai R square-nya. Jadi R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, pengaruhnya itu ini ya. Nah, R square itu di sini, nanti bisa dilihat interpretasi di sini. Untuk Q square nanti kita lakukan ya. Kita lompat dulu ke F square. Nah, F square ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial ya, atau individu. Jadi R itu secara simultan, F ini secara parsial. Nah, di sini kita lihat untuk kualitas layanan nilainya itu adalah 0,110. Itu tergolong dalam kategori kecil. Nah, untuk menentukan kategorinya ini nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk F kita lihat di sini F square. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk Q kuadrat kita save dulu. Nah, ini kita save analisisnya itu di softwarenya ya. Seperti ini. Nah, kita lakukan pengujian Q kuadrat. Caranya klik di sini ya, calculate, kemudian kita pilih menu blend folding. Kita lihat di sini ya, cross validator redundancy. Nah, ini adalah nilai dari Q kuadratnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Nah, untuk uji hipotesis ini caranya klik calculate, kemudian bootstrapping, circulation. Nah, ini ya, kita lihat path coefficient. Nah, di sini jadi path coefficient ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif dan signifikan atau tidak. Jadi positif atau negatifnya ditentukan dari nilai original sampelnya ini. Jika ada tanda positif, jika positif itu di sini tidak ada tanda minusnya ya. Ini seluruhnya tidak ada tanda minusnya, berarti pengaruhnya itu seluruhnya adalah positif. Kemudian p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kualitas layanan, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan ya. Kemudian marketplace, kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif signifikan. Dan kemudian ini yang terakhir adalah marketplace yang dimoderasi oleh ini kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Terhadap kepuasan pelanggan yang dimoderasi oleh marketplace itu berpengaruh positif tidak signifikan. Lengkapnya nanti bisa dilihat di sini ya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.